Jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Puasa adalah rukun Islam. Puasa adalah ibadah mahdhah, ibadah murni yang aturannya ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menahan diri, tidak makan dan tidak minum mulai dari fajar sampai beduk maghrib dengan niat dan dijalankan di bulan Ramadan. Demikian itulah ritual puasa secara syariat. Orang akan tetap sah puasanya sekalipun ketika sedang berpuasa itu tangan, kakinya, matanya, telinganya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa yang demikian itu tidaklah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya daftar hadir atau absen. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos." Betapa banyaknya orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan tidak baik, juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak perlu dia meninggalkan puasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum. Artinya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, puasa harus dijalankan secara hakikat, yaitu menahan fisik dan menjaga hati dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menjalankan aktivitas, kegiatan-kegiatan yang lebih bagus lagi, lebih meningkat volume dan kualitasnya. Menjalankan amal-amal soleh bermanfaat bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Sehingga puasa yang kita jalankan itu sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Semoga kamu bisa bertakwa. Bertakwa adalah tujuan dari puasa. Maka puasa itu harus membentuk karakter manusia yang kelak dengan karakter itu akan menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, dan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di hadapan manusia. Karakter adalah sistem daya juang, daya dorong, daya gerak, dan daya hidup yang berisikan tata nilai kebaikan, akhlak, moral, dan sopan santun bagi manusia, yang dalam bahasa agama kita sering menyebutnya bertakwa. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam rangka supaya puasa kita sampai kepada puasa yang hakikat, maka mari kita maknai puasa juga secara hakikat. Kita definisikan puasa secara hakikat. Abu Azaim, seorang ilmuwan dari Mesir, mendefinisikan puasa itu adalah asyamu
jihadun lil jismi. Puasa itu adalah upaya berjihad, mengajak fisik ini untuk menjadi manusia-manusia yang punya visi, membangun diri, membangun lingkungan, membangun masyarakat yang kita sebut namanya berjihad, jihadun lil jismi. Ketika kita sedang berpuasa, kita siap bercapek-capek, berpayah-payah, berlapar-lapar. Lalu di dalam suasana yang lapar, di dalam suasana yang capek, di dalam suasana yang payah lelah, kita terus gerakkan fisik kita untuk menambah-nambah amal kebajikan, menambah-nambah amal soleh. Malamnya kita tarawih, ditambah lagi tahajud, ditambah lagi membaca Al-Quran, ditambah lagi bekerja, beraktivitas, dan aktivitas itu harusnya jauh lebih berkualitas dibandingkan di luar bulan Ramadan. Maka puasa ini adalah bulan jihad, menjihadkan diri kita, berjihad dengan diri, jiwa, harta, dan benda. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ini kita latih di bulan Ramadan. Yang punya harta, berjihadlah dengan hartamu. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang memerlukan jihad kita, walaupun fisik kita tidak bisa hadir di sana. Setidak-tidaknya doa kita terus melantun, mengalir setiap saat. Allahumma ya Allah, selamatkan saudara-saudara kita yang ada di sana. Doa, syukur-syukur kita bisa keluarkan infak untuk saudara-saudara kita yang di sana. Ramadan adalah bulan perjuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan perang Badar ada di bulan Ramadan. Rasulullah masuk ke kota Makkah di bulan Ramadan. Maka selepas bulan Ramadan kita adalah manusia-manusia pejuang. Maka jihadun lil jismi. Yang kedua, puasa itu adalah mukhalifatun lin nafsi. Ketika kita sedang berpuasa, nafsu kita ditahan, dikendalikan. Mulai dari fajar, hubungan suami istri yang mestinya dihalalkan jadi diharamkan. Makanan-makanan yang lezat di siang hari diharamkan. Kalau yang halal saja kita bisa meninggalkan, bisa melawan diri, menahan nafsu untuk tidak makan, untuk tidak bisa berhubungan dengan keluarga istri, maka mestinya ya nanti terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mestinya jauh bisa ditinggalkan. Nafsu, jamaah sekalian rahmatullah, adalah satu persoalan bagi kita yang membuat manusia itu bisa hancur. Manusia celaka itu karena menurutkan nafsu. Ramadan kita latih nafsu kita. Maka di luar Ramadan nanti pada saatnya kita harus bisa menahan nafsu. Tidak hanya menahan nafsu, tetapi kita juga siap siaga untuk mencoba berusaha dengan sekuat kemampuan kita melawan angkara murka. Karena nafsu itulah, saudara sekalian, yang memunculkan, yang menghadirkan keangkara murkaan. Maka selepas Ramadan nanti mestinya kita adalah menjadi orang-orang yang tadi pejuang, berani mengatakan yang hak itu adalah hak, berani mengingatkan orang yang berbuat salah, berani menyatakan bahwa itu adalah tidak benar.
Dan itu sekarang kita sedang mengalami pendidikan di bulan Ramadan. Maka puasa mukhalifatun lin nafsi. Yang berikutnya, jamaah sekalian rahmatullah, asyamu siyahatun lil aqli. Puasa itu mengajak kita supaya pikiran kita menjadi pikiran yang cerdas. Ramadan bulan Quran, syahrul Quran. Ramadan diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran? Dibaca. Setelah dibaca, maka dia akan menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal furqan. Kita baca, kita fahami, maka barang siapa yang memahami, membaca Al-Quran, apalagi hafidh Al-Quran, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akalnya lancar, cerdas. Nah, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita membaca Al-Quran. Jangan saja cuma mengejar hafalan, syukur khatam Al-Quran, tetapi fahami kalimat demi kalimat, karena Al-Quran itu tidak ada maknanya kalau tidak kita berikan makna. Tidak ada artinya kalau kita diberikan arti dan kita menjabarkannya. Al-Quran harus diartikan. Al-Quran harus difahami. Al-Quran harus diamalkan. Nah, di bulan Ramadan ini kita dipicu untuk tadarus membaca Al-Quran. Syukur-syukur bisa khatam berkali-kali dan tahu makna artinya. Itulah makna siyahatun lil aqli. Akal kita menjadi akal yang cerdas, akal yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Karena segala sesuatu, jamaah sekalian, itu dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak cerdas, maka akan dibodohi orang, akan ditipu orang. Bahkan agama itu pun harus diagami dengan akal pikiran. Ad-dinu aqlun, la dina liman la aqlalah. Maka mari kita manfaatkan kesempatan ini, hanya setahun, 1 bulan. Manfaatkan, jangan sampai kita lepas dari Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Yang berikutnya, asyamu musyahidatun liruh. Puasa itu mengajak ruh kita senantiasa terkait, condong, dan terus mengharap-harap berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh ini datang dari Allah. Ruh ini asal dari Allah. Maka ruh ini punya kecenderungan ingin selalu dekat dengan Allah. Masalahnya jiwa kita, diri kita ini terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani. Ketika jasmani kita mendominasi, apalagi diturutkan semua hawa dan nafsu tadi, maka semuanya fisik, makan untuk fisik, istirahat untuk fisik, tidur untuk fisik, semuanya fisik. Kalau fisik saja yang kita turutkan, maka puasa kita tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dominasi nafsu, dominasi fisik harus dikalahkan, karena saat ini roh kita sedang ingin kembali kepada fitrahnya, yaitu selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka qiyamul lail itu adalah bagian dari usaha kita untuk terus menyambungkan roh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah selalu berhubungan dengan Allah, yang wajib dijalankan, yang sunnah ditambah-tambahkan, maka pada saatnya roh kita akan hidup. Dan ketika roh kita hidup, Allah selalu bersama kita. Allah selalu bersama orang-orang yang senantiasa menyembah kepadanya. Jamaah sekalian dirahmatillah, inilah makna hakikat dari puasa yang mengantarkan kita menjadi orang yang sukses, bahagia, dan mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.